Salah satu perbedaan mendasar dalam pemahaman keimanan antara Islam dan Kristen adalah tentang konsep ketuhanan. Muncul sebuah pertanyaan penting yang sering menjadi bahan diskusi. Benarkah Tuhan bisa berubah menjadi manusia? Dalam video ini, kita akan menyimak pandangan Ustadz Adi Hidayat dan Pendeta Esra Soru dalam menjelaskan persoalan tersebut berdasarkan ajaran dan keyakinan masing-masing. Mari kita dengarkan dengan pikiran terbuka dan sikap saling menghormati. Saudara-saudara, satu kali saya ditanya oleh seorang Islam, mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa enggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik, abang. Oke? Jelas. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, ya itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan, saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustadz Adi Hidayat, katanya konon kabarnya hal ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustadz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustadznya langsung, Ustadz, apakah malam ini Ustadz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, jadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan habis Ramadan munculnya. Dia, Ustadz, bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah?
Kadang-kadang ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini, tanyain langsung. Jangan diupload. Dapat jadi masalah. Ada berita yang enggak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar enggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isa-nya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu enggak benar. Isa enggak pernah ngaku Tuhan. Mudah. Karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba enggan, wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, enggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar. Begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, "Hei, jangan sampai kelewat nih." Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, "Kamu Tuhan, ibumu Tuhan." Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan, Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu, kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya enggak kok ngutang, enggak. Orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang, kan aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi. Masih belum terima juga nggak bisa, kamu tetap Tuhan. Gimana? Ya kalau begitu gini deh, kata Allah, saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Ini jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini. Kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda, terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya, baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Nah, Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal. Kalau orangnya enggak, katakan. Ayo kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan. Huwallahu. Lihat sini. Kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah. Nih, Allah, saya Tuhan. Sifat Tuhan itu kata Allah, ahad. Mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah.
Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya, supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda mesti sepakat dulu, pertama Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan. Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad. Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih yang terakhir. Ini Quran surah 21 ayat 22. Awas, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah, hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin nggak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke strawberry, sam strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa deras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin hujan. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya alamnya. Turun marah-marah, dan Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Dari pembahasan yang telah kita simak, kita dapat memahami bahwa perbedaan pandangan tentang ketuhanan lahir dari perbedaan ajaran, sumber, dan cara memahami wahyu. Semoga diskusi ini menambah wawasan, memperluas sudut pandang, dan mengajak kita untuk menyikapi perbedaan iman dengan kebijaksanaan dan saling menghargai.